Kedustaan-kedustaan klaim di media terkait Rizik Syihab. Ini tulisan tanggal yang dipublish tanggal 10 April 2026 di RMI NU Banten. Teman-teman bisa membacanya sendiri di sana ya. Saya bacakan di sini. Setelah para peneliti Indonesia berhasil membongkar kepalsuan nasab kelompok Ba'alwi, Habaib, yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan telah terbukti bahwa sama sekali mereka bukan keturunan Nabi secara ilmiah. Kini para peneliti bergeser meneliti berbagai macam klaim kelompok Ba'alwi terhadap sejarah masuknya Islam di Indonesia dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Abdurrahman Az-Zahir yang diklaim kelompok Ba'alwi sebagai pejuang anti Belanda telah diteliti dan terbukti klaim itu tidak benar, bahkan ia adalah pengkhianat rakyat Aceh yang menerima gaji dari Belanda. Begitu pula Usman bin Yahya, kakek dari istri Rizik Syihab, diklaim sebagai pejuang dan sempat diusulkan sebagai pahlawan nasional, telah terbukti sebagai antek Belanda dan menerima bintang kehormatan dari Belanda. Kenyataan yang sama, Ali Al-Habsyi Kuitang yang diklaim kelompok Ba'alwi sebagai penentu hari kemerdekaan telah dibantah oleh sejarawan senior Anhar Gonggong dengan bukti primer. Dan kemudian telah ditemukan bukti primer pula bahwa Ali Al-Habsyi Kuitang menerima bintang kehormatan dari Belanda. Lutfi bin Yahya yang sempat menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Jatman NU terbukti telah melakukan pemalsuan sejarah NU dan seorang tokoh Keraton Jogja, KRT Sumodiningrat, yang diklaim sebagai kakeknya. Klaimnya terbukti palsu dan telah dibantah oleh para akademisi dari Yogyakarta. Kali ini ada tokoh yang menarik kita gali mengenai klaim-klaimnya tentangnya di berbagai media. Tokoh itu adalah Rizik Syihab, ex-ketua Ormas Terlarang FPI. Di berbagai media banyak dinarasikan hal-hal yang terkait ayahnya yang bernama Hussein. Di antara klaim-klaim terkait ayah Rizik dan keluarga Rizik adalah di antaranya 1. Ayah Rizik adalah pendiri Pandu Arab Indonesia, PAI. 2. Ayah Rizik bekerja kepada Belanda di Rode Cruise. 3. Ayah Rizik banyak memberikan makanan untuk pejuang gerilya. 4. Ayah Rizik ditangkap nikah. Tangannya diikat dan diseret dengan kendaraan jeep. 5. Ayah Rizik dipenjara dan divonis hukuman mati, namun kemudian ia ditolong Allah dan kabur kemudian melompat ke Kalimalang. 6. Ayah Rizik pantatnya tertembak. 7. Ayah Rizik membakar para pemuda Arab untuk melawan Belanda. 8. Ayah Rizik foto dengan Soekarno. 9. Ayah Rizik foto dengan Soekarno dan Jenderal Sudirman. 10. Keluarga Rizik menyumbang untuk pendirian NU tahun 1926 sebanyak 26 miliar. Klaim-klaim itu masif dibagikan di media sosial dan media online. Pertanyaannya, apakah klaim itu mempunyai sumber primer? Klaim ayah Rizik sebagai pendiri Pandu Arab tidak terbukti. Ayah Rizik bernama Hussein Syihab, konon lahir sekitar tahun 1920. Lalu, konon, ia menjadi pendiri Pandu Arab tahun 1937. Berita itu pertama kali, misalnya, diberitakan oleh media online FPI, Fakta Kini, dalam unggahan tahun 2022, membuat judul video, inilah Habib Hussein Syihab, ayah HRS, pendiri Pandu Arab Indonesia. Pertanyaannya, benarkah ada organisasi kepanduan bernama Pandu Arab Indonesia? Benarkah ayah Rizik adalah pendiri Pandu Arab Indonesia? Apa sumber data primer yang dijadikan dasar klaim itu? Dokumen apa yang dimiliki pengklaim untuk menguatkan klaimnya? Apakah ada dokumen berita acara pendirian atau akta notaris, atau ada SK kepengurusan yang menyebut nama ayah Rizik sebagai pendiri? Jika tidak ada, lalu berdasar apa klaim itu harus dipercaya? Setelah ditelusuri, klaim bahwa ayah Rizik adalah pendiri Pandu Arab Indonesia sangat sulit diterima. Dalam sejarah kepanduan Indonesia, tidak ada sumber primer yang dapat mengkonfirmasi adanya sebuah organisasi kepanduan bernama Pandu Arab Indonesia atau PAI yang didirikan tahun 1937. Adapun akronim PAI biasa digunakan untuk Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh Abdurrahman Baswedan di Semarang tahun 1934.
Adapun nama-nama organisasi kepanduan yang berdiri di Indonesia sejak masa Hindia Belanda adalah Javaanse Panvinder Organisasi (JPO) tahun 1916, organisasi kepanduan pertama di Indonesia. Hizbul Wathan (HM) pada tahun 1918, Jong Java Padvinderij (JJP) pada tahun 1923, Nationale Padvinders (NP), Nasional Indonesisch Padvinders (NATIPIJ), Pando Pemuda Sumatera (PPS). Pada tahun 1926, INPO (Indonesisch Padvinderij Organisasi) dibentuk sebagai peleburan dari Nationale Padvinderij Organisasi (NPO) dan Jong Indonesisch Padvinderij Organisasi (JJP). Tidak ada nama Pandu Arab Indonesia. Lihat Fredebroek.id, menilik kilas balik sejarah kepanduan Indonesia. Kemudian, ketika terbukti klaim itu tidak terverifikasi sumber primer, kapan berita ini mulai muncul? Berapa tahun jarak antara klaim dan peristiwa itu terjadi? Apakah sumber berita itu hanya satu atau berasal dari banyak sumber? Apakah sumber itu memiliki kaitan kepentingan dengan klaim itu atau tidak? Lalu, siapa yang pertama kali menyebut bahwa ada organisasi kepanduan bernama Pandu Arab Indonesia dan Ayah Rizik adalah pendirinya? Setelah diadakan penelusuran, ternyata klaim tersebut baru muncul pada 2 November tahun 2020 melalui channel YouTube Manah Salim dengan judul Mengenal Ayah Habib Rizik, Pejuang Kemerdekaan, Berjas, Berdasi, dan Jago Bahasa Belanda. Dalam deskripsi video itu tertulis tulisan panjang diantaranya tentang bahwa Ayah Rizik adalah pendiri Pandu Arab Indonesia. Lihat tangkapan layar berikut ini. Setelah kemunculan narasi tersebut di YouTube Manah Salim, 18 hari kemudian narasi itu disebarkan melalui beberapa media online. Agaknya, penyebaran ini disengaja karena terjadi pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 20 November 2020. Hari itu berbarengan dengan hari kedatangan Rizik dari Arab Saudi setelah 3 tahun tinggal di sana karena menghindari kasus chat mesum dengan seorang janda bernama Firza Hussein. Beberapa media online yang memuat berita pertama kali tentang narasi tersebut adalah: pertama, Kuyow.id pada jam 09.56 dengan link berikut ini. Kedua, Gala Media News yang menerbitkan berita tersebut pada 20 November jam 14.21 dengan link. Ketiga, Detik News pada jam 22.14 dengan link berikut ini. Keempat, Aksi.id pada jam 23.09 dengan link berikut ini. Seluruh media tersebut memuat narasi yang hampir sama bahwa Ayah Rizik adalah pendiri Pandu Arab Indonesia. Jadi narasi tersebut narasi baru muncul 5 tahun lalu melalui media sosial dan media online. Selain narasi Ayah Rizik sebagai pendiri Pandu Arab Indonesia, terdapat narasi yang menyatakan bahwa ia adalah pemimpin Pandu Arab Indonesia. Narasi lebih tua beredar di media online daripada narasi pendiri Pandu Arab Indonesia. Agaknya narasi pemimpin inilah yang diglorifikasi oleh narasi selanjutnya yang menyebut pendiri. Mari kita lihat narasi pemimpin ini dalam tulisan Alwi Shahab ketika ia bercerita tentang milad FPI tahun 2007 dan ia melihat anggota FPI pawai keliling dengan patuh dilepas oleh Rizik Shihab sebagai berikut. Melihat begitu patuhnya para anggota FPI kepada ketua umumnya, saya teringat pada pemimpin Pandu Arab Indonesia, Hussein Shihab, ayah Habib Rizik Shihab. Pada awal 1950-an, Hussein Shihab telah menghimpun para pemuda Arab untuk mengabdi pada bangsa melalui bidang kepanduan. Dia lebih dikenal dengan sebutan Hopman, kata Belanda untuk memimpin kepanduan. Narasi di atas terdapat dalam WordPress pribadi Alwi Shahab, diunggah pada 26 November 2009 dengan link berikut ini. Dari narasi Alwi Shihab itu, kita bisa interpretasikan sebagai berikut. Pertama, ketika Alwi Shihab melihat anggota FPI, kini ormas terlarang, patuh berbaris ketika pawai kepada Rizik, ia teringat kepada ayahnya Rizik yang memimpin Pramuka, dalam kurung dulu disebut Pandu, pada tahun 1950-an. Karena konteks kepatuhan baris berbaris dalam pawai keliling, berarti yang dimaksud pemimpin Pandu adalah pemimpin regu dalam pramuka atau pemimpin barisan dalam upacara dalam pramuka, bukan dalam arti orang besar yang mendirikan kepanduan untuk pemuda Arab secara luas.
Interpretasi ini diperkuat oleh narasi Alwi Shahab selanjutnya. Acara-acara Pandu Arab yang dilakukan tiap Sabtu sore berlangsung di halaman Madrasah Unwanul Falah di Kuitang. Dari narasi Alwi itu diketahui kegiatan pramuka Ayah Rizik dilakukan seminggu sekali, setiap Sabtu sore di halaman sebuah madrasah. Kegiatan pramuka semacam ini lazim dilakukan oleh kegiatan ekskul madrasah dan sekolah di Indonesia. Jadi kata pemimpin Pandu Arab Indonesia itu adalah kata lain dari kakak pramuka di Madrasah Unwanul Falah yang anggotanya adalah keturunan Hadramaut. Dalam gerakan pramuka, jumlah anggota dalam satu regu untuk tingkat siaga, penggalang, dan penegak terdiri dari 6-10 orang. Setiap regu dipimpin oleh seorang pinru, pimpinan regu, dan dibantu oleh seorang wapinru, wakil pimpinan regu, yang dipilih dari anggota regu itu sendiri. Kata pemimpin pandu yang diceritakan Alwi Shahab itu bisa bermakna pemimpin regu, yang hanya mempunyai anggota 6-10 orang. Bisa juga berarti pembina penegak, yaitu pelatih pramuka di tingkat madrasah aliyah. Dari narasi Alwi Shahab itu pula kita ketahui bahwa berita yang beredar di media sosial dan media online tentang Ayah Rizik mendirikan Pandu Arab Indonesia tahun 1937 itu tidak berdasar. Karena berita tertua tentang kegiatan pramuka Ayah Rizik adalah berita dari Alwi Shahab yang menyebut tahun 1950-an, bukan tahun 1937. Tidak ada sumber apapun selain itu. Bahkan akan menjadi tidak masuk akal jika Ayah Rizik mendirikan Pandu Arab Indonesia pada tahun 1937. Karena ia masih berusia 12 tahun. Dari mana saya bisa mengatakan Ayah Rizik tahun itu masih berusia 12 tahun? Jawabannya dari Alwi Shahab. Menurut Alwi Shahab, tahun 1945, Ayah Rizik berusia 20 tahun ketika masa Belanda kembali ke Jakarta bersama sekutu. Kesimpulan tentang berita media sosial bahwa Ayah Rizik adalah orang penting yang mendirikan Pandu Arab Indonesia tidak terbukti karena tidak ada sumber primer yang menyebut bahwa tahun 1937 ada organisasi yang bernama Pandu Arab Indonesia yang didirikan oleh Husain, Ayah Rizik Shihab. Kabar burung yang pertama kali tersebar yang menyebut Ayah Rizik Shihab adalah pendiri Pandu Arab Indonesia baru ada sejak tahun 2020. Lalu klaim-klaim lain dalam poin-poin di atas. Ayah Rizik bekerja kepada Belanda di Rode Kruis. Ayah Rizik banyak memberikan makanan untuk pejuang gerilya. Ayah Rizik ditangkap nikah. Tangannya diikat dan diseret dengan kendaraan jeep. Ayah Rizik dipenjara dan divonis hukuman mati, namun kemudian ia ditolong Allah dan kabur, kemudian melompat ke Kalimalang. Ayah Rizik pantatnya tertembak. Ayah Rizik membakar para pemuda Arab untuk melawan Belanda. Semua klaim itu terdapat dalam tulisan Alwi Shahab tersebut tanpa ada sumber primer atau sumber pembanding. Dalam ilmu sejarah, narasi anekdotal yang tanpa sumber primer tidak bisa disebut fakta sejarah, tapi lebih sebagai cerita dari kabar burung yang dibangun untuk kepentingan tertentu. Apalagi yang menjadi sumber adalah Alwi Shahab yang merupakan saudara dari Rizik yang patut diduga mempunyai kepentingan membesarkan nama Rizik. Tapi ada satu yang menarik kita cermati. Mungkin saja cerita yang satu ini benar, yaitu bahwa Ayah Rizik bekerja kepada kepentingan Belanda ketika Belanda datang kembali ke Indonesia. Harusnya Ayah Rizik masuk Palang Merah Indonesia, PMI, karena tahun 1945 itu Indonesia telah membentuk PMI. Kenapa harus masuk Rode Kruis dalam kurung semacam PMI milik Belanda? Ada narasi yang kontradiktif antara klaim ia membakar pemuda Arab untuk melawan Belanda, tetapi ia sendiri bekerja kepada Belanda. Mungkin ini hal yang di luar kendali Alwi Shahab. Di satu sisi, ia ingin membranding Ayah Rizik sebagai orang penting dan berjasa. Di sisi lain, ia harus menceritakan kenyataan Ayah Rizik bekerja untuk penjajah Belanda. Akhirnya, cerita Ayah Rizik bekerja untuk Belanda itu, ia harus bumbui dengan walaupun Ayah Rizik bekerja untuk Belanda, tetapi ia berkhianat kepada Belanda dengan memberikan pakaian dan makanan Belanda kepada gerilyawan Indonesia. Ketika Belanda tahu, Ayah Rizik ditangkap dan diikat tangannya lalu diseret ke penjara dengan jeep. Setelah itu, ayahnya dijatuhi hukuman mati dan dengan pertolongan Allah dapat kabur dari penjara. Walaupun ia kena tembakan di area pantat. Semua narasi itu sangat terasa janggal sekali oleh para peneliti sejarah sebagai aroma dari bumbu-bumbu suatu fakta historis
yang tidak menguntungkan agar nampak bermartabat. Cerita diseret, divonis mati, dan ditembak untuk seseorang yang bekerja untuk Belanda adalah peristiwa besar yang harusnya diberitakan media massa ketika itu. Apalagi ia kemudian selamat. Ia tentu dapat bercerita kepada wartawan setelah kejadian lalu dimuat. Bandingkan peristiwa itu dengan ditembaknya anggota Palang Merah Remaja (PMR) yang ditembak Belanda di Malang. Peristiwa itu diketahui publik sampai dibuatkan tugu pengingat untuk peristiwa tersebut yang dinamakan Monumen Peniwen. Lihat Tempo, doa untuk relawan PMI yang tewas saat agresi militer Belanda. Anehnya, untuk kasus Ayah Rizik tidak ada berita koran atau tidak ada satupun sumber yang dapat dikonfirmasi selain tulisan Alwi Shahab tahun 2009. Klaim Ayah Rizik Shihab berfoto bersama Soekarno. Klaim atas nama glorifikasi Ayah Rizik tidak hanya terbatas pada narasi berita tanpa sumber primer, tetapi juga dengan menggunakan foto-foto orang besar. Di antaranya sebuah foto yang memperlihatkan Soekarno dan beberapa orang pria berdiri sejajar, dan diklaim salah seorang pria tersebut adalah ayah dari Rizik Shihab. Klaim itu terdapat dalam suatu unggahan media sosial berikut ini. Ingat, sejarah biar tidak ditipu mereka. Yang di lingkaran warna biru adalah Habib Hussein bin Shihab, ayahanda dari Habib Rizik Shihab, yang membantu memproklamatorkan kemerdekaan NKRI untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara-negara Arab (Timur Tengah). Faktanya, pria yang berdiri di dekat Soekarno itu adalah jurnalis Indonesia keturunan Arab bernama Asyad Shahab, bukan ayah Rizik Shihab. Sumber periksa fakta. Pria yang berdiri di dekat Soekarno itu adalah jurnalis Indonesia keturunan Arab bernama Asyad Shahab. Foto Muhammad Yunus Khan diklaim foto Ayah Rizik. Tidak hanya klaim Ayah Rizik berfoto dengan Soekarno, bahkan di narasi lain ada klaim bahwa Ayah Rizik berfoto dengan Soekarno sekaligus Jenderal Sudirman, seperti foto berikut ini. Dalam foto itu bergulir narasi sejarah ini sengaja ditutupi pemerintah Belanda karena khawatir umat Islam bersatu. Berdasarkan penelusuran tim Jala Hoax pemerintah Provinsi DKI Jakarta, informasi itu dipastikan 100% tidak benar alias hoax. Faktanya, foto yang beredar diambil pada tahun 1948. Kala itu Presiden Soekarno dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman tengah meninjau pembangunan di Magelang. Sosok pria yang berada di antara kedua tokoh revolusioner bangsa itu adalah Muhammad Yunus Khan, salah satu anggota Indian Foreign Service yang juga duta besar India untuk Indonesia. Begitu informasi yang dikutip kantor berita Ermol Jakarta. Dapat disimpulkan, foto yang disebut Ayah Rizik Shihab dengan Presiden Soekarno dan Panglima Besar Sudirman adalah dusta. Saya ulangi, dapat disimpulkan, foto yang disebut Ayah Rizik Shihab dengan Presiden Soekarno dan Panglima Besar Sudirman adalah dusta. Keluarga Rizik menyumbang 26.000 gulden. Selain tentang ayahnya, nama Rizik juga diglorifikasi dengan nama-nama keluarganya yang lain yang dikaitkan dengannya. Seperti narasi dalam sebuah media online. Donatur utama pendirian NU 1926 adalah keluarga dekat Ibunda Habib Rizik, nyumbang 26 miliar. Narasi itu adalah judul besar berita online dari eramuslim.com yang terbit 24 November 2020. Narasumber dalam berita itu disebutkan seseorang yang bernama Abu Bakar Alatas. Abu Bakar mengatakan, donatur utama pendirian NU 1926 adalah keluarga dekat Ibunda Habib Rizik Shihab. Beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin bin Abu Bakar Alatas. Klaim itu klaim yang tidak berdasar sumber apapun. Tidak ada saksi satupun dari pelaku sejarah pendirian NU yang menyebutkan hal itu. Tidak ada satu buku sejarah pendirian NU yang pernah menuliskan hal tersebut. Klaim itu dibuat sebagai upaya merebut hati warga NU untuk Rizik Shihab dan klan Ba'alwi. Klaim itu langsung dibantah oleh warga NU 3 hari setelah berita itu beredar. Tidak benar, kabar donatur terbesar berdirinya NU adalah keluarga HRS. Yang benar, donatur utama saat awal berdirinya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 adalah Haji Hasan Gipo, yang kemudian menjadi Ketua Tanfiziah NU periode pertama mendampingi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar.
Sejarah pendirian NU pada tahun 1926 mencatat peran sentral kiai-kiai seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Dana operasional awal NU di zaman kolonial umumnya berasal dari iuran anggota, dalam kurung uang pangkal dan uang bulanan, serta sumbangan para kiai dan saudagar muslim lokal. Artikel di NU Online menjelaskan secara mendalam bagaimana kemandirian finansial menjadi prinsip utama pendirian NU. Kesimpulannya, klaim bahwa keluarga Rizik menyumbang pendirian NU hanya berita dusta. Sekian.